Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan pertama di suasana yang di tempat yang sama dan di suasana yang berbeda, yaitu di suasana masih dalam suasana kondisi pandemi Covid-19. Meskipun dalam keadaan kondisi seperti ini, pemerintah melalui lembaga pendidikan kita diwajibkan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran meskipun harus dilakukan dengan melalui proses pembelajaran secara daring. Jadi baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan perkenalkan diri dulu nanti yang akan Bapak jelaskan pada materi sebelum kita mulai materi pembelajaran ini. Di sini Bapak selaku wali kelas kalian semua mengucapkan ahlan wa sahlan kepada anak-anak dari Bapak semua. Semoga dengan kita kalian bergabungnya di MTS Mimlang Langsa ini, kalian dapat melaksanakan proses pembelajaran secara daring dengan senang dan dengan jangan dijadikan beban, tapi kerjakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya lillahi ta'ala, insya Allah akan menjadikan kebaikan dan amal untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran kita yang akan kita bahas tentang ilmu pengetahuan sosial atau materi IPS terpadu. Baik, untuk proses pembelajaran kita pada pertemuan kita pertama kali ini, Bapak harapkan semuanya menyediakan buku, pensil, pulpen, penggaris pada pertemuan pertama ini, dan kalau diperlukan stick egg apabila ada terjadi kesalahan. Jadi untuk pertemuan kita pertama ini Bapak harapkan semuanya mencatat, dan nanti tugas tersebut Bapak minta untuk dikumpulkan ketika sebelum kita mulai pembelajaran ini. Alangkah lebih baiknya mari sama-sama kita membacakan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sedikit Bapak terangkan sedikit tentang biografi singkat Bapak. Di sini nama saya Latif Subandi SPD, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Langsa 9 Februari 1993. Agama Islam, anak ketiga dari 4 bersaudara. Alamat Desa Alur Gading 2, Kecamatan Girimbayun, Kabupaten Aceh Timur. Pendidikan SD Negeri 1 Alur Gading 2, SMP Negeri 3 Langsa, SMA Negeri 1 Langsa, S1 IAIN Langsa, dan sekarang sedang mengambil studi S2 IAIN Langsa sampai sekarang. Dan selanjutnya mulai mengajar di MTS Mimlang Langsa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, hobi musik dan menulis. Jadi kalau ada anak-anak Bapak yang hobi menulis, silakan hubungi Bapak, sama-sama kita belajar menulis. Nomor HP WA, ini perlu dicatat, tolong dicatat nomor HP WA Bapak 0813 7094 3589. Pak ulang sekali lagi, nomor HP WA Bapak 0813 7094 3589. Jadi mohon tugas yang nantinya Bapak minta kirimkan foto, kirimkan ke WA Bapak ataupun melalui wali kelas masing-masing juga boleh. Tapi lebih bagus melalui kirim WA Bapak dan tuliskan nama dan kelas berapa. Ini FB Bapak, IG dan YouTube Bapak nama Latif Subandi. Ya, baik anak-anak semuanya, tolong dikeluarkan buku catatannya. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Bab 1, pertemuan pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ini judul besarnya. Tolong dicatat sebentar. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Di paragraf baru tulis ya, di sini pengertian dari manusia. Manusia merupakan makhluk yang hidup di bumi. Bumi adalah tempat di mana manusia dan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, manusia dapat bertahan hidup. Bumi yang digambarkan melalui suatu alat yaitu peta memiliki arti dan manfaat bagi setiap kehidupan manusia. Cukup, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian peta. Ya, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, ini pengertian dari peta. Tolong dicatat, jangan sampai terlewatkan. Baik, cukup. Selanjutnya kita masuk kepada judul kecil, yaitu komponen-komponen penyusun peta. Jadi peta itu terdiri dari beberapa komponen. Ya, apa-apa saja komponen penyusun peta? Kita lihat. Yang pertama itu ada yang namanya judul peta.
Ya, apa itu judul peta? Nanti kita akan bahas pengertian dari judul peta. Ini kita bahas dulu komponen-komponen penyusun petanya. Yang kedua, yaitu skala peta. Ya, ini komponen penyusun peta yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya orientasi utara. Ya, selanjutnya yang keempat, komponen penyusun peta yang keempat yaitu simbol peta. Ya, ini dia komponen yang keempat. Ya, komponen yang kelima yaitu garis astronomis. Ya, selanjutnya yang keenam ada yang namanya inset. Ya, komponen yang keenam yaitu inset. Yang ketujuh yaitu legenda. Ini dia komponen penyusun peta yang ketujuh, legenda. Dan yang terakhir, komponen penyusun peta yang terakhir yaitu sumber peta. Jadi inilah ada 8 komponen penyusun peta. Jadi tolong dicatat, jangan sampai ada yang terlewatkan. Baik, cukup. Ya, dari tadi kita membahas tentang peta dan komponen-komponen peta. Jadi di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah melihat bagaimana yang dikatakan peta? Ya, mungkin ada yang belum tahu apa itu peta. Apakah jenis makanan seperti apa ataupun seperti apa. Nah, jadi ini ya Bapak akan tampilkan apa ya bagaimana yang dikatakan peta. Ya, inilah yang dikatakan peta. Nah, ini contohnya. Ini peta Indonesia. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas komponen-komponen penyusun dari peta. Dari mulai atas sampai yang kecil-kecil ini, tulisan kecil-kecil ini. Jadi inilah yang akan kita bahas apa ini. Ya, apa ini kotak-kotak yang di sini? Apa ini yang di sini? Ya, garis-garis warna ini. Apa ini yang di sini? Ya, inilah yang akan kita bahas. Apa ini garis yang melintang? Apa ini garis yang membujur? Nah, di sinilah yang akan kita bahas pengertian dari peta. Ini contoh dari peta peta Indonesia. Beginilah bentuk peta Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada komponen yang pertama tadi, judul peta. Ya, apa itu judul peta? Mari kita lihat, tolong dicatat. Nah, pengertian dari judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Nah, jadi judul peta yang dimaksud dengan judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Inilah definisi dari judul peta. Tolong dicatat. Baik, cukup. Mana yang dikatakan judul peta? Mari kita lihat. Iya, ini peta Indonesia tadi. Jadi, yang dikatakan judul peta, yang dimaksud judul peta itu ini dia. Ini contohnya seperti ini. Ini peta Indonesia. Inilah yang dikatakan judul peta, peta Indonesia. Berarti peta ini menunjukkan kondisi dan situasi keadaan negara Indonesia. Inilah judul peta. Baik, cukup. Selanjutnya kita masuk kepada komponen penyusun peta yang kedua, yaitu skala peta. Apa itu skala peta? Skala peta, mari kita lihat. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, skala sebuah peta pada 1:1.000.000. Ini artinya objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Ya, ini perbandingannya. Sedangkan skala tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya skala angka dan ada yang namanya skala garis atau yang disebut skala grafis. Sekarang, mari kita lihat bagaimana yang dikatakan skala garis. Ya, skala garis atau skala grafis. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, tolong digambar. Ya, gambarlah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, ini contoh skala grafis atau skala garis. Selanjutnya, kita akan masuk pada komponen penyusun peta yang ketiga, orientasi utara. Apa itu orientasi utara? Mari kita lihat pengertiannya. Orientasi utara adalah penunjuk arah yang berbentuk seperti panah yang bervariasi bentuknya. Jadi bermacam-macam bentuk orientasi utara ini. Bagaimana bentuknya, Pak? Ya, contohnya mari kita lihat. Ya, ini dia. Ada 2, 4, 6, 7. Ya, ada 7 macam bentuk dari orientasi utara. Dia lebih diidentikan biasanya dengan arah U dan S, B, B, dan T. Apa itu U? U utara, timur, selatan, dan barat. Untuk yang lebih lengkapnya seperti ini dia. Nah, ini yang lebih lengkapnya. Kenapa dia lebih lengkap? Karena di sini lengkap ada utara, TL, apa itu TL? Timur laut, T itu T, timur, TG itu timur. Ya, sedangkan TG ini adalah tenggara, S ini selatan, dan B ini barat daya.
B barat, BL ini barat laut, dan U utara. Ya, ini jadi ada 7 macam gambar orientasi utara. Tolong gambarkan salah satu saja. Kalau misalnya bisa digambarkan ketujuh-tujuhnya, lebih bagus lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada komponen penyusun peta yang keempat, yaitu simbol peta. Iya, simbol peta, mari kita lihat pengertiannya. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibedakan menjadi, ya, dicatat dulu tolong. Ya, mari kita lihat yang pertama, yaitu terdiri dari simbol titik. Ya, bagaimana ini dikatakan simbol titik? Ya, mari kita lihat contohnya. Ya, ini dia. Ya, bisa digambarkan. Ya, gambar yang seperti ini. Kotak hitam, tengahnya merah, ini melambangkan ibu kota negara. Sedangkan ini lingkaran di tengahnya merah, ini melambangkan ibu kota provinsi. Ya, sedangkan ini lingkaran hitam di tengahnya hitam, itu melambangkan ibu kota kabupaten atau kota. Sedangkan lingkaran yang tidak ada tengahnya, ini melambangkan kecamatan atau kota lain. Ya, gambar lingkaran di tengahnya seperti ada jangkar, ini melambangkan sebuah pelabuhan. Ya, lingkaran di sini, ya, bergambar seperti apa ini? Ya, udah pasti ini gambar pesawat, simbol pesawat. Ini menandakan bahwa pada simbol itu artinya bandar udara ataupun bandara. Ya, sementara segitiga warna hitam ini melambangkan yaitu gunung berapi yang tidak aktif atau mati. Jadi, kalau ada lambang seperti ini, itu artinya di daerah tersebut ada gunung berapi tapi tidak aktif. Sedangkan lambang segitiga berwarna merah ini melambangkan gunung berapi yang masih aktif. Ya, tolong dicatat, jangan sampai ada yang terlewatkan. Baik, anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong dicatat catatan, jangan lupa dibuat. Karena apa? Karena nanti Bapak akan minta kepada kalian untuk mengumpulkan semua tugas baik catatan maupun latihan. Jadi kita akan bertemu dengan pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.